Bali hari ini kita kenal sebagai surga dunia. Pulau yang penuh warna, penuh upacara, dan penuh senyum. Orang sering menjulukinya Pulau Dewata, tempat para dewa bersemayam. Namun, di balik keindahannya, Bali menyimpan sejarah yang sangat panjang. Sejarah ini bukan hanya tentang pura yang megah atau tarian yang memukau. Ini adalah catatan perjalanan manusia, kepercayaan, dan budaya yang menyatu dengan alam. Untuk memahami Bali seutuhnya, kita perlu menarik waktu jauh ke belakang. Kita harus melihat jejak-jejak pertama yang ditinggalkan manusia di tanah ini, jauh sebelum gemerlap pariwisata menyentuhnya. Perjalanan Bali dimulai dari zaman prasejarah, ribuan tahun yang lalu. Para penghuni pertamanya adalah manusia Austronesia. Mereka datang dari daratan Asia, mengarungi lautan dengan perahu sederhana. Mereka tiba di Bali sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Awalnya mereka hidup dengan cara berpindah-pindah, berburu dan mengumpulkan makanan dari hutan yang lebat. Mereka belum mengenal sawah atau ladang. Hidup mereka sangat bergantung pada apa yang disediakan alam. Bukti-bukti arkeologi, seperti peralatan batu dan gerabah kuno, menjadi saksi bisu kehidupan sederhana mereka di masa lampau. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Bali mulai berubah. Mereka tidak lagi hanya berpindah-pindah. Mereka belajar bercocok tanam, terutama menanam padi. Inilah awal dari sistem subak yang kita kenal sekarang, sebuah sistem irigasi yang luar biasa. Mereka membuka lahan, membangun pemukiman permanen, dan mulai berdagang dengan pulau-pulau lain. Kehidupan menjadi lebih teratur dan terstruktur. Ini adalah fondasi penting bagi perkembangan peradaban Bali. Dari sini, masyarakat Bali mulai membangun sebuah tatanan sosial yang lebih kompleks, membuka jalan bagi pengaruh-pengaruh baru yang akan datang. Kemudian, datanglah pengaruh besar dari India. Sekitar abad pertama Masehi, ajaran Hindu dan Buddha mulai masuk ke Bali. Pengaruh ini tidak datang melalui penaklukan, melainkan melalui jalur perdagangan dan para pendeta bijak. Pendeta dari India datang membawa kitab suci, ritual, dan konsep pemerintahan. Namun kepercayaan ini tidak serta-merta menggantikan keyakinan asli masyarakat Bali. Terjadi sebuah proses akulturasi yang unik. Kepercayaan lokal dari masyarakat Bali Aga, atau Bali asli, berpadu dengan ajaran Hindu-Buddha. Inilah yang membentuk karakter Hindu Bali yang sangat khas, berbeda dengan Hindu di India. Pengaruh Hindu-Buddha melahirkan era kerajaan di Bali. Salah satu kerajaan lokal yang terkenal adalah Kerajaan Bedulu dan Pejeng. Pusat pemerintahan mereka berada di sekitar Gianyar. Kerajaan-kerajaan ini memiliki legenda yang hidup hingga kini. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah tentang raja terakhir Bedulu, Dalem Bedaulu, yang konon memiliki kepala babi. Legenda ini sering ditafsirkan sebagai simbol perlawanan terhadap pengaruh luar. Sementara itu, Kerajaan Pejeng dikenal dengan peninggalan bersejarahnya, seperti Pura Penataran Sasi, tempat Bulan Pejeng berada, sebuah negara perunggu raksasa yang dianggap suci. Puncak pengaruh dari luar datang pada abad ke-14. Saat itu, Kerajaan Majapahit di Jawa sedang berada di puncak kejayaannya di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada, dengan sumpah palapanya, berambisi menyatukan Nusantara. Bali pun menjadi salah satu target ekspansinya. Pada tahun 1343, pasukan Majapahit berhasil menaklukkan Bali. Penaklukan ini bukan sekadar pergantian kekuasaan. Ini adalah momen yang mengubah wajah Bali selamanya. Runtuhnya kerajaan-kerajaan lokal membuka babak baru dalam sejarah politik dan sosial di pulau ini. Setelah penaklukan, banyak bangsawan, seniman, pendeta, dan rakyat dari Majapahit yang pindah ke Bali. Perpindahan besar-besaran ini terjadi terutama saat Majapahit mulai runtuh akibat pengaruh Islam di Jawa. Mereka membawa serta budaya, seni, sastra, dan sistem kasta Majapahit. Arsitektur pura menjadi lebih megah, seni ukir dan lukis berkembang pesat, dan sistem pemerintahan meniru model Majapahit. Gelombang migrasi ini memperkaya budaya Bali, namun juga menciptakan struktur sosial yang lebih kompleks. Pengaruh Majapahit inilah yang membentuk banyak aspek kebudayaan Bali yang kita lihat hari ini. Dampak dari era Majapahit ini sangat mendalam. Bali menjadi semacam benteng terakhir kebudayaan Hindu Jawa. Di sini, tradisi-tradisi yang mulai pudar di Jawa justru dilestarikan dan dikembangkan. Kerajaan-kerajaan baru pun muncul di Bali, seperti Kerajaan Gel, Klungkung, dan kemudian menyebar ke wilayah lain. Masing-masing kerajaan ini mewarisi tradisi Majapahit, namun juga mengembangkannya dengan sentuhan lokal. Struktur pemerintahan, sistem peradilan adat, dan bahkan ritual keagamaan
banyak dipengaruhi oleh warisan dari era keemasan Majapahit yang dibawa ke Pulau Dewata. Setelah berabad-abad berkembang di bawah pengaruh kerajaan lokal, Bali mulai berhadapan dengan kekuatan baru dari barat. Pada abad ke-19, Belanda mulai menunjukkan minatnya untuk menguasai Bali. Berbeda dengan wilayah lain di Nusantara yang lebih cepat ditaklukkan, Bali memberikan perlawanan yang sangat sengit. Belanda harus melancarkan beberapa ekspedisi militer untuk bisa menancapkan kekuasaannya. Perlawanan ini memuncak dalam peristiwa heroik yang dikenal sebagai Puputan, di mana raja dan rakyatnya memilih bertempur sampai mati daripada harus menyerah kepada penjajah. Puputan menjadi simbol keberanian dan harga diri masyarakat Bali. Peristiwa Puputan di Badung tahun 1906 dan Klungkung tahun 1908 adalah catatan kelam dalam sejarah kolonialisme, namun menjadi bukti betapa kuatnya semangat perlawanan rakyat Bali. Meski pada akhirnya Bali jatuh ke tangan Belanda, semangat ini tidak pernah padam. Pemerintahan kolonial membawa perubahan besar, terutama dalam administrasi dan ekonomi. Namun Belanda juga menyadari keunikan budaya Bali. Mereka justru berusaha melestarikan budaya tersebut, meski dengan tujuan untuk menarik wisatawan dan mengukuhkan citra Bali sebagai surga terakhir yang eksotis di mata dunia. Di tengah semua perubahan sejarah ini, dari mana sebenarnya nama Bali berasal? Ada beberapa teori yang menarik. Salah satu teori paling kuat menyebutkan nama ini berasal dari bahasa Sanskerta. Kata Bali atau Banten sering diartikan sebagai persembahan atau sesajen. Ini sangat sesuai dengan budaya Bali, di mana ritual persembahan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Setiap pagi kita bisa melihat canang sari, persembahan kecil dari daun kelapa, bunga, dan wewangian, diletakkan di berbagai sudut rumah, pura, bahkan di jalanan. Selain dari bahasa Sanskerta, ada juga cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Salah satu kisah menceritakan tentang seorang raksasa sakti bernama Maya Denawa yang dikalahkan oleh Dewa Indra. Setelah kemenangan itu, Dewa Indra mengatakan, "Bali, Bali, Bali," yang berarti kembali, 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 menandakan kembalinya dharma atau kebaikan di pulau itu. Cerita lain menyebutkan tentang Resi Markandeya, seorang pendeta bijak dari Jawa yang datang ke Bali. Beliau melakukan ritual dan menanam panca datu atau 5 jenis logam suci, sambil mengucapkan kata wali, Bali. Terlepas dari sejarahnya yang penuh dinamika, dari invasi hingga kolonialisme, ada satu hal yang tetap menjadi jantung kehidupan masyarakat Bali. Itu adalah agamanya, Hindu Dharma, dan filosofi hidup yang mendasarinya. Agama Hindu di Bali adalah napas kehidupan. Ia tidak hanya terbatas di dalam pura, tetapi meresap ke dalam setiap aspek kehidupan. Mulai dari seni, musik, tarian, hingga cara berinteraksi sehari-hari. Agama menjadi panduan moral, sosial, dan spiritual yang membentuk karakter masyarakat Bali yang unik, yang dikenal ramah, artistik, dan sangat religius. Inti dari kepercayaan dan cara pandang hidup orang Bali terangkum dalam sebuah konsep indah yang disebut Trihita Karana. Ini adalah filosofi yang berarti 3 penyebab kebahagiaan atau 3 penyebab kesejahteraan. Konsep ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai jika manusia mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan 3 elemen utama. Filosofi ini menjadi fondasi yang menjaga Bali tetap seimbang di tengah gempuran modernisasi dan perubahan zaman yang terus-menerus terjadi di sekitar mereka. Ini adalah kunci ketahanan budaya Bali. 3 hubungan harmonis dalam Trihita Karana adalah Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Parahyangan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Ini diwujudkan melalui ribuan pura yang tersebar di seluruh pulau, serta upacara dan ritual persembahan yang tak pernah henti. Pawongan adalah hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Ini tercermin dalam sistem kemasyarakatan yang kuat seperti Banjar, di mana gotong royong dan rasa kebersamaan sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan berkomunitas. Terakhir adalah Palemahan, yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungannya. Masyarakat Bali percaya bahwa alam bukanlah objek untuk dieksploitasi, melainkan bagian dari diri mereka yang harus dihormati dan dijaga. Inilah alasan mengapa sawah terasering Subak begitu terjaga, mengapa banyak pohon besar yang dianggap suci, dan mengapa ada begitu banyak upacara yang ditujukan untuk alam. Melalui Trihita Karana, masyarakat Bali terus berusaha menjaga keseimbangan.
Inilah warisan terbesar dari sejarah panjang Pulau Dewata. Kalau cinta Indonesia, jangan lupa like, comment, dan subscribe.